Setengah jam kemudian, Harvey mencapai perusahaan Mandy. Saat dia akan masuk melalui pintu masuk, seorang pengawal menghentikannya dengan tongkat setrum tiba-tiba. Pengawal itu berkata dengan dingin, "Pergilah. Kami tidak menerima pengemis di sini." Harvey baru saja bangun, dan dia tidak berhasil membersihkan dirinya terlebih dahulu. Selain itu, dia mengenakan t-shirt dan celana pendek dengan tambalan di atasnya. Dia tampak seperti pengemis di jalan. Namun, Harvey terbiasa dengan hal semacam itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya di sini untuk mengirim dokumen kepada istri saya." "Apakah Anda memiliki istri?" Pengawal itu curiga. "Apakah itu wanita pembersih Sarah atau pekerja yang bekerja di dapur belakang, Lily?" "Istri saya Mandy," kata Harvey. Pengawal itu tertegun. Segera, dia tertawa terbahak-bahak. "Aku mengerti. Kau menantu Simmers." Dia tidak bisa berhenti tertawa. Harvey menggelengkan kepalanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia cukup terkenal. "Itu sudah cukup. Berikan dokumennya. Nona Zimmer meminta saya untuk mengambil dokumen dari Anda jika Anda di sini," kata pengawal itu. "Tidak." Harvey menggelengkan kepalanya dengan tekad. "Adik ipar saya mengatakan bahwa itu cukup penting, jadi saya perlu untuk menyerahkannya kepada istri saya secara pribadi. Bisakah kamu minggir?" "Kamu." Pengawal itu menunjuk Harvey tanpa daya. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu bagaimana Zimmer tidak menyukainya? Selain itu, dia berpakaian seperti ini. Apakah dia tidak takut merusak citra perusahaan? Sementara mereka berbicara satu sama lain, mereka mendengar suara menggelegar keras dari mesin mobil dari belakang mereka tiba-tiba. Segera, BMW seri 5 terlihat diparkir di samping sepeda listrik Harvey setelah manuver drift berkecepatan tinggi. Kemudian, mereka melihat Don keluar dari mobil dengan buket mawar di tangannya. "Senang melihatmu di sini, Tuan Sander." Memperhatikan Don, pengawal sombong itu segera tampak ramah dan menyanjung. Dia segera berkata, "Tuan Sander, silakan berjalan ke arah sini. Nona Zimmer sudah lama menunggumu di kantor." Don mengangguk padanya. Dia kemudian berbalik dan masuk ke perusahaan tanpa melirik Harvey. Harvey juga akan memasuki perusahaan. Namun, pengawal itu mengangkat tongkat setrumnya dan menghalangi jalan Harvey lagi. "Apa maksudmu? Mengapa dia diizinkan masuk ke perusahaan dan saya tidak?" Harvey menatap pengawal itu dan bertanya. Pengawal itu menghela nafas dan berkata, "Harvey, kamu hanya menantu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Mersander? Lihat, parfum dan mawar di tangannya tentu biaya lebih dari beberapa ratus dolar. Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Dari apa yang bisa kulihat, kau akan segera berhenti menjadi menantu mereka." Harvey tertegun untuk sementara waktu. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Apa yang saya maksud? Apakah Anda bodoh atau Anda memasang acara di sini?" Insiden yang terjadi malam sebelumnya tersebar di seluruh kota. Semua orang tahu bahwa Tuan Sander sedang mengejar Nona Zimmer. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Mereka milik satu sama lain. "Lihatlah dirimu sendiri. Kau tampak begitu menyedihkan dan tidak berguna. Aku bertanya-tanya mengapa Nona Zimmer setuju untuk menikahimu di tempat pertama." Pengawal itu menegurnya. Sementara itu, lift di lobi perusahaan dibuka. Mandy berjalan keluar dari lift dengan gaun bermotif bunga, terlihat sangat menawan dan cantik. Pada saat itu, dia melihat Don. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia kemudian berkata, "Tuan Sander, saya sudah menunggu Anda selama beberapa waktu." Don menyipitkan matanya, dan kilatan keserakahan terlihat jauh di matanya. Itu hampir tidak dapat dibedakan. Dia menjilat bibirnya tanpa sadar dan menyerahkan buket bunga dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, "Beberapa orang mengatakan bahwa hadiah yang luar biasa harus diberikan kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Mandy, kau secantik bunga. Jadi hanya Anda yang pantas mendapatkan buket bunga ini." Mandy sedikit mengerutkan kening. Dia masih ingat kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Don telah melamarnya di depan semua orang, dan sekarang seluruh insiden diketahui di Nyunggi. Sekarang, dia bahkan mengejarnya dengan cara yang sangat berani. Awalnya, Mandy enggan bertemu Don. Tetapi perusahaannya sangat membutuhkan sejumlah dana sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Don. Memikirkan hal itu,
Mandy tersenyum dan berkata, "Tuan Sander, Anda menyanjung saya. Saya mengundang Anda hari ini dengan keramahan seperti itu karena saya ingin menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah dari Anda?" Don tersenyum gembira dan berkata, "Ini bukan masalah besar, dan itu tidak berarti banyak. Mandy, Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin hadiah saya. Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak cukup baik? Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seseorang untuk mengirim beberapa bunga mawar dari Praha. Bagaimana dengan itu? Anda tidak harus melakukan itu. Produksi mawar di Praha tidak bagus tahun ini. Saya mendengar bahwa mawar yang mereka tanam di sana harganya lebih dari $1.000 per mawar. Itu tidak terlalu berharga." Mandy menggelengkan kepalanya. Meskipun dia memuja mawar di sana, dia tidak bisa membantu tetapi menemukan harga yang tidak masuk akal. Lebih dari $1.000 per mawar, mata Don sedikit berkedut. "Tentu saja, saya tidak bisa hanya menyajikan mawar untuknya. Saya memiliki lebih dari 100 mawar di sini di tangan saya. Jika saya ingin memberinya hadiah, saya harus memiliki sebanyak ini. Oleh karena itu, biayanya lebih dari $2 juta." Ketika Don memikirkan hal itu, dia tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit canggung meskipun dia adalah seorang pria yang selalu tampak merendahkan di depan yang lain karena kekayaannya. Namun, pada saat itu, Harvey yang berdiri di luar lobi berhasil melewati pengawal dan menerobos masuk ke lobi tiba-tiba. Dia menyambar buket bunga di tangan Don dan melemparkannya ke lantai. "Sayang, jangan mengambil sesuatu dari orang lain. Jika Anda suka mawar, saya akan membelinya untuk Anda. Ini hanya mawar belaka." Tanpa sadar, Harvey menjadi cukup berani. Dia meraih tangan Mandy yang lembut dan kecil dan menyeretnya ke arah lift. "Harvey, lepaskan aku. Omong kosong macam apa yang kau katakan?" Mandy menegurnya dengan lembut. Mereka saat ini berada di lobi perusahaan, dan itu penuh sesak. Tentu saja, dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri mengingat dia adalah CEO di sana. Jadi dia secara tidak sadar ingin melepaskan tangannya, tetapi tangannya dipegang erat oleh Harvey. "Bajingan, kembali ke sini." Awalnya, Don merasa sedikit canggung. Sekarang, dia diliputi murka yang dalam. Bahkan, dia memilih buket bunga itu dengan sangat hati-hati karena harganya lebih dari $1.000. Dia pasti akan marah mengingat itu dilemparkan ke lantai begitu saja. Yang lebih penting di sini adalah bajingan itu memegang tangan Dewi saya. Aku bahkan belum bisa memegang tangannya. Kau merusak bungaku. Apakah Anda mampu mengimbangi itu? Siapa kau? Don menamparkan pintu lift dengan tangan kirinya dan memaksa pintu terbuka lagi. Sialan, Anda lebih baik memberi saya penjelasan sekarang. Jika tidak, Anda harus membayar harga yang mahal.